Pemerintah resmi mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-15 Kamis kemarin yang diharapkan menciptakan efisiensi dan ekspansi di sektor logistik. Kami rangkum informasinya dalam infografis berikut ini. Kembali bersama kami di News on the Spot. Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-15. Dalam paket kebijakan itu, pemerintah fokus mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada 18 pokok kebijakan dalam paket tersebut. Kebijakan itu meliputi pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, memberikan kemudahan berusaha, serta pengurangan beban biaya bagi pengusaha penyedia jasa logistik nasional, termasuk mempermudah aturan ekspor dan juga impor. Selain itu, Darmin menambahkan paket ini akan fokus dalam penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window atau INS. Secara umum, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada pengusaha pelayaran dan pemeliharaan kapal nasional. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik. Merevisi 3 perpres yang disatukan menjadi 1 perpres mengenai INSW. Ini juga sudah kita rumuskan, sedang diproses untuk nanti dikirim ke tempatnya Pak Pram untuk nanti diproses menjadi perpres. Kemudian untuk mempercepat dan memperkuat INSW kita, barangkali rincian dan 1 keputusan Menko itu sudah selesai, ya. Kemudian apa saja itu sebenarnya ada daftarnya, nanti kita kasih. Ya, kalau saya bacakan lama lagi nanti semua ini. Ya, kemudian terdapat 2 kebijakan di tingkat presidensial yang sedang diproses. Kemudian ada 4 kebijakan di tingkat ministerial, kementerian, ya, yang masih belum dari seluruh yang ada tadi itu, ya. Jumlahnya sebetulnya nanti Anda bisa lihat di sini, ya. Yang belum itu termasuk yang akan masuk di apa? Bank Indonesia dan Kadin meyakini paket kebijakan 15 akan meningkatkan kelancaran bisnis logistik. Hal tersebut akan mendukung pembangunan infrastruktur khususnya transportasi. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengapresiasi keputusan pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 15 yang akan memudahkan usaha pada sektor logistik. Paket kebijakan itu dinilai sejalan dengan reformasi struktural pemerintah. Menyambut baik paket kebijakan ekonomi nomor 15. Ketika saya dalami paket kebijakan ekonomi nomor 15 itu betul-betul untuk menangani masalah logistik dan konektivitas dan juga transportasi, khususnya transportasi laut, gitu ya. Saya ingin menyampaikan
ini sejalan dengan rencana reformasi struktural yang dijanjikan oleh pemerintah. Saya menyambut baik bahwa pemerintah melakukan reformasi struktural dengan melakukan reformasi di pangan, reformasi di energi, dan juga reformasi di membangun modal dasar untuk pembangunan, yaitu membangun sumber daya manusia dan yang paling utama infrastruktur. Kita lihat bahwa infrastruktur itu dibangun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, ada Trans Papua sampai 4.000 km, itu bagus. Harapan serupa juga diserukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kadin berharap paket kebijakan ekonomi 15 yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional bisa memacu roda perekonomian Indonesia lebih baik, terutama menekan inefisiensi biaya logistik yang terjadi selama ini. Biaya logistik Indonesia memang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik adalah ongkos transportasi yang juga memberikan pengaruh bagi indeks harga konsumen atau inflasi. Belum lagi aktivitas angkutan yang belum terintegrasi. Prilia Carvalho, Untung Widodo, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pelaku usaha dan analis ekonomi mengapresiasi keluarnya paket kebijakan ekonomi ke-15 yang menyasar sektor logistik nasional. Namun Kamar Dagang dan Industri Kadin menilai pemerintah perlu mewaspadai pencabutan setoran modal bagi usaha angkutan laut agar tidak menciptakan pengusaha angkatan laut yang tidak kredibel. Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi kali ini ke-15 tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik di Istana Negara. Pemerintah mengungkap Indonesia merupakan negara kepulauan yang sering terjadi disparitas harga, fluktuasi dan kelangkaan stok barang antar wilayah antar pulau. Oleh karenanya pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran, dan pengusaha pelayaran untuk berkembang. Dengan demikian diharapkan biaya logistik menjadi lebih murah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin mengapresiasi paket kebijakan yang memberi kesempatan bagi pelaku usaha pelayaran tanah air mengangkut komoditas ekspor-impor kebutuhan masyarakat. Pasalnya selama ini aktivitas ekspor-impor 95% dilakukan oleh kapal asing. Namun Kadin menilai pemerintah perlu mewaspadai soal pencabutan setoran modal bagi usaha angkutan laut agar tidak menciptakan pengusaha angkutan laut yang tidak kredibel. Yaitu yang kita khawatirkan adalah mengenai modal dasar daripada keagenan kapal. Sebenarnya dari keagenan kapal kalau tidak ada modal dasarnya yang dikhawatirkan adalah persaingan yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat di mana pengusaha-pengusaha yang memang lebih kompeten akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang tidak kredibel. Sementara itu, analis pasar modal menilai paket kebijakan ini dapat mendukung program pemerintah dalam memeratakan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Sejumlah emiten pun akan terimbas positif atas rilisnya kebijakan ini. Kita lihat tadi jika memang pendistribusiannya bisa lancar, terus ongkos-ongkos distribusi juga bisa terkendali, saya rasa itu akan memberikan dampak ke berbagai macam sektor, seperti consumer, seperti sektor-sektor lain yang manufaktur juga pasti akan cukup terbantukan. Implementasi kebijakan ini lebih jauh perlu melibatkan sinkronisasi dan sinergi antar sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.550 sertifikat hak atas tanah di 4 wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi membagikan sertifikat hak atas tanah di 4 wilayah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Wonosobo. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat tersebut sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada masyarakat lebih banyak lagi. Menurutnya banyak terjadi sengketa pertanahan di masyarakat yang muncul akibat ketiadaan sertifikat. Jokowi menyebutkan di Indonesia sendiri terdapat 126 juta bidang tanah yang seharusnya memiliki sertifikat. Namun dari jumlah tersebut hanya 46 juta yang memiliki bukti pengakuan. Tidak bisa baik. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, total bidang tanah di seluruh Indonesia ini ada 126 juta. Masih bersama kami di Prime Time, pemirsa. Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Presiden Jokowi juga mengatakan dirinya tidak ingin ada anak Indonesia yang putus sekolah karena persaingan saat ini semakin ketat. Dalam pembagian kartu pintar, Presiden Jokowi menekankan seluruh anak Indonesia harus bersekolah setidaknya hingga tingkat sekolah menengah atas. Sebanyak 3.317 pelajar dari Kabupaten Banyumas diberikan bantuan akses layanan dan kebutuhan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Melalui kebijakan KIP ini, pemerintah berharap agar seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga mengingatkan agar para pelajar memanfaatkan dana bantuan yang telah diberikan dengan semestinya. Kita secara ini pemerintah ingin semua anak harus sekolah dengan kondisi yang baik. Yang putus sekolah juga bisa melanjutkan lewat paket A, paket B, paket C, dan anak-anak yang lain juga diberikan anggaran, diberikan dana agar dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya bisa membiayai sekolahnya dengan Kartu Indonesia Pintar. Anak SD diberikan 450, berapa anak-anak? 450.000, yang SMP 750.000, yang SMA, SMK mendapatkan 1 juta rupiah. Presiden Joko Widodo membagikan 2.187 sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Presiden Jokowi terus mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat untuk bijak dalam pemanfaatannya. Ia juga meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Presiden memang tahun ini menargetkan penerbitan 5 juta sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Dengan target tersebut, pemerintah pun terdorong untuk semakin bekerja keras dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pasti. Karena yang kita lihat di daerah-daerah banyak sekali sengketa antara kita dengan tetangga, antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, banyak sekali. Kenapa kita lakukan percepatan pemberian sertifikat supaya tidak terjadi sengketa-sengketa yang tadi saya sampaikan. Karena kalau sudah pegang, orang mau klaim, ini punya saya, tidak. Ini milik saya karena sertifikatnya ada, ini nama, alamat ada, desa mana, luasnya berapa ada semuanya. Kita menjadi enak. Oleh sebab itu yang sudah pegang sertifikat tolong diberi plastik. Supaya kalau gentengnya bocor sertifikatnya nggak rusak. Yang kedua difotokopi. Kalau kita kan nggak tahu sertifikat aslinya hilang, masih punya fotokopi sehingga ngurusnya mudah.